Ya, baik Pastor Stephen. Hari ini kita akan bahas mengenai doa bahasa roh. Wah, kontroversi ini. Pasti Pastor. Nggak dibahas aja kontroversi Pastor. Tapi justru dengan pembahasan seharusnya akan ada klarifikasi. Ada kejelasan. Pemahaman jadi akurat. Amin. Yes. Gimana? Begini Pastor, kita kan doa bahasa roh itu tidak paham artinya. Iya. Kalau kita doa pakai bahasa yang kita mengerti, ya kita mengerti. Ya. Doa dengan bahasa yang kita paham saja, Pastor, itu Tuhan belum tentu jawab. Apalagi doa bahasa roh yang tidak kita paham. Bagaimana kita bisa mengetahui jawaban Tuhan, Pastor? Nah, ini sebenarnya doa bahasa roh ini untuk apa? Kalau memang ini benar dari Tuhan, Pastor, kenapa ini harus jadi kontroversi, Pastor? Ya, yang pertama kita harus belajar pahami bahwa doa dengan bahasa yang kita pahami saja belum tentu kita terima jawaban dari Tuhan. Iya. Ya, itu disebabkan karena seringkali ketika kita berdoa secara manusiawi, secara lahiriah, belum tentu doa kita sejalan dengan agenda Tuhan. Belum tentu doa kita sejalan dengan isi hati Tuhan. Itu sebabnya Alkitab menuliskan dalam kitab Roma pasal yang ke-8, Roh Kudus itu menolong kita untuk berdoa dengan segala kelemahan yang masih kita miliki. Roh itu berdoa bagi kita kepada Bapa di sorga dengan kata-kata atau istilah bahasa Alkitab itu keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dengan sebuah pernyataan, perkataan yang kita kadangkala memang tidak pahami. Kita memang kadangkala tidak ketahui. Tapi itu adalah Roh Kudus di dalam diri kita yang sedang berbicara langsung kepada Bapa di sorga. Dan Alkitab menuliskan Bapa yang mengetahui maksud roh itu. Langsung ada respon dari Bapa. Dan akan langsung membuat kita menerima jawaban dari apapun yang sedang kita doakan. Karena ada ayat firman juga yang mengatakan seperti ini dalam kitab Filipi. Ketika kita menaikkan doa, kita menceritakan detail kehidupan kita. Sampai betul-betul kita bisa mengalami adanya damai sejahtera yang melampaui akal, mulai menguasai pikiran dan hati kita. Maka Alkitab bilang kita akan menerima jawaban di saat damai sejahtera itu menguasai pikiran dan hati kita. Nah, Alkitab juga memberikan sebuah pernyataan yang lain. Doa bahasa roh itu adalah doa yang kita naikkan langsung dari manusia batiniah kita kepada hati Tuhan, langsung menjangkau hati Tuhan. Sehingga sebagai akibatnya kita melampaui, membypass segala batasan-batasan berpikir, bahkan halangan-halangan yang diciptakan oleh iblis. Sehingga seringkali ketika kita berdoa, bahkan doa yang benar pun ketika kita ucapkan dengan kata-kata manusiawi, itu seperti diblokir oleh si jahat di dalam alam roh. Tapi ketika kita menaikkan doa langsung dengan bahasa roh, ini seperti kita mengucapkan kata sandi yang hanya bisa diketahui oleh Tuhan sendiri. Dan Bapa di sorga akan memberikan jawaban kepada kita. Pertama-tama dengan memberikan damai sejahtera. Karena pada waktu kita menghadapi tekanan, masalah yang berat, kita seperti pusing dan tidak tahu mau doa apa lagi kita. Seringkali seperti itu memang ya, kalau dalam tekanan. Saat kita berkata-kata dalam bahasa roh, ini kita seperti sedang menjebolkan semua tekanan, semua intimidasi, semua pekerjaan si jahat yang menekan mental, emosi, pikiran, dan batin kita. Sehingga kita akan mulai kembali merasakan adanya damai sejahtera. Dan dengan adanya damai sejahtera kembali berkuasa atas kita. Kita jadi tahu pasti Tuhan tetap lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berdaulat dari semua tantangan masalah yang kita hadapi. Dan dari dasar keyakinan bahwa Dia tetap berotoritas, tetap berkuasa, mengatur, mengontrol segala sesuatu, maka damai sejahtera akan berkuasa atas kita. Kita jadi lebih mudah mendengar suara Tuhan. Kita jadi lebih mudah menerima tuntunan roh. Sehingga dari doa bahasa roh yang kita naikkan, kita otomatis akan mulai menemukan sebuah solusi. Ini yang harus aku lakukan. Itu yang harus aku buat. Amin. Jadi dengan damai sejahtera yang melampaui akal yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita, menggantikan ketakutan, kekhawatiran, rasa gelisah dan sebagainya,
otomatis kita akan jadi lebih mudah dengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan akan membangkitkan iman kita. Ketika kita melangkah mentaati tuntunan suara Tuhan, kita melangkah dengan iman, mujizat pasti terjadi. Amin, 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 amin. Nah, cuman kembali lagi begini, Pastor. Apa yang Pastor Stephen sampaikan tadi kan bisa jadi juga menjadi polemik dan ada orang-orang, khususnya para netizen, Pastor. Ya. Ada saja yang memang ya mungkin nggak terima. Ini apakah balik lagi ya percaya nggak percaya aja? Kalau percaya hasilnya ada, kalau nggak percaya ya udah apa begitu aja, Pastor ya. Lebih baik daripada polemik terus terjadi dalam bahasa roh. Karena begini, ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa prinsip kebenaran yang dia ketahui itu sudah segala-galanya. Padahal banyak kali kita mendapati, kita itu cuma baru mengetahui sekelumit kebenaran. Sementara Tuhan sedang terus bekerja lewat Roh Kudus untuk menyingkapkan banyak pewahyuan-pewahyuan kebenaran yang selanjutnya. Ada progresivitas kebenaran. Ada progresivitas kebenaran yang membuat kita menjadi lebih efektif. Membuat kita jadi lebih efisien dalam menjalani hidup. Kayak misalkan contoh, ada petani-petani yang dalam menggarap sawahnya itu masih pakai cangkul. Iya. Ya. Tapi ada petani-petani yang lebih modern, lebih terbuka, mengalami progresivitas, mengalami kemajuan teknologi. Tidak lagi pakai cangkul, pakai traktor. Iya. Nah, saat orang pakai traktor dalam membajak sawah, dia otomatis lebih ringan dong pekerjaannya. Iya. Nah, demikian pula dengan progresivitas kebenaran yang Tuhan terus lakukan lewat Roh Kudus. Tuhan ingin membawa setiap kita sebagai umat pilihannya itu mengalami kehidupan sehari-hari yang lebih efektif, kehidupan sehari-hari yang lebih efisien. Sehingga lewat pewahyuan firman yang ada, kalau kita belajar buka hidup kita, kita tarik masuk firman itu masuk dalam hidup kita, kita praktekkan dalam diri kita, ya otomatis kita lebih efisien, lebih mudah untuk menerima jawaban doa misalkan, atau lebih mudah untuk kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan, contohnya. Karena kita harus pahami prinsip ini. Semua denominasi, semua sinode yang mengajarkan pokok-pokok iman tertentu yang menjadi istilahnya apa, pegangan utama yang mereka miliki, yang seringkali dijadikan sebagai polemik, itu pada masanya dulu itu adalah pusat kegerakan Tuhan di atas muka bumi ini. Tapi kan Tuhan terus progres, Tuhan terus bergerak lebih lanjut. Nah, sementara mereka memegang teguh apa yang mereka punya. Jadi kurang lebihnya gambarannya itu kayak ada 5 orang buta diajak jalan-jalan ke kebun binatang, lalu dipertunjukkan gajah. Ada 1 orang yang pegang belalainya. Oh, ternyata gajah itu kayak apa itu namanya, selang, tapi besar, gerak-gerak sendiri. Lalu yang lain lagi, yang kedua pegang kupingnya. Oh, ternyata gajah itu kayak kipas yang bisa memberikan apa, kesejukan. Yang lain lagi pegang kakinya. Oh, ternyata gajah itu kayak tiang. Yang satu lagi pegang perutnya. Oh, ternyata gajah itu kayak kendang besar, kayak apa namanya, beduk begitu kira-kira, tambur. Nah, yang pegang ekornya, oh ternyata gajah itu kayak tali ya. Nah, setelah selesai, mereka pulang ke rumah, mereka cerita, baru tahu saya kalau gajah itu ternyata kayak tiang. Nah, buat yang pegang kuping akan berkata, kamu sesat. Gajah bukan kayak tiang, gajah itu kayak kipas. Satu lagi berkata, kalian 2 itu sesat. Gajah itu kayak selang. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ketika seseorang mempertahankan sekelumit kebenaran yang dia miliki, dia dengan mudah akan menganggap orang lain sesat. Dia akan menganggap dirinya lah yang paling benar. Padahal kalau dia mengalami apa yang diceritakan oleh orang yang lain, dia akan mendapati, oh iya, ternyata gajah bukan cuma kayak tiang, tapi ternyata juga kayak kipas. Karena memang itu yang dipegang adalah kaki dan kupingnya. Nah, penyingkapan pewahyuan tentang bahasa roh seringkali juga menjadi polemik dan kontroversi, disebabkan karena masing-masing terus mencoba memegang apa yang dia anggap benar, tidak membuka diri untuk mengalami pekerjaan roh
yang menyingkapkan firman yang juga ada di dalam Alkitab. Persepsi, konotasi, dan pemahaman kita tidak terbuka. Nah, itulah yang menjadi permasalahan. Apa ini karena pengaruh ilah-ilah zaman yang membutakan mata itu, Pastor? Lebih tepatnya roh keagamawian. Roh keagamawian. Iya, roh agamawi itu akan selalu membuat orang yang bersangkutan merasa diri sebagai yang paling benar. Sudah tahu semua, sudah ngerti semua. Jadi kalau yang lain punya prinsip yang berbeda, langsung dianggap ini sesat. Tidak mau belajar membuka diri untuk menggali pemahaman dan meminta Roh Kudus memberikan penyingkapan firman secara lebih objektif. Tapi rasanya kalau nggak menganggap diri paling benar dengan gelar yang udah STH dan MTH, rasanya kurang mantep juga sih, Pastor. Karena kan namanya udah belajar kan. Mau punya gelar profesor, doktor sekalipun, kan kita ini tidak seberapa dibandingkan Roh Kudus sebagai penulis firman. Hikmat yang kita punya kan tidak seujung kuku dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan sendiri sebagai sumber dari segala firman yang ada. Butuh kerendahan hati ya, Pastor. Butuh kerendahan dan hati. Kesadaran diri ya, Pastor. Yes, kesadaran diri dan kerendahan hati. Iya. Jadi dalam hal ini kita itu sangat membutuhkan keterbukaan dalam hati kita. Ya bukan berarti Alkitabnya berubah ya. Iya. Tapi pemahaman kita ini loh yang harus terus mengalami progres, mengalami penyingkapan-penyingkapan yang Roh Kudus bukakan untuk menolong kita menjadi lebih efektif, menolong kita menjadi lebih efisien dalam mempraktekkan firman. Seperti misalkan satu contoh, Alkitab memberikan penegasan, jangan kamu khawatir. Itu kan sebuah perintah. Iya. Pertanyaannya bagaimana kita bisa secara efektif terus-menerus hidup dalam damai sejahtera tanpa ada kekhawatiran. Itu dia tuh. Seringkali yang kita lakukan apa? Membuat pendekatan-pendekatan secara psikologis supaya tidak khawatir. Loh, kekhawatiran itu adalah manifestasi pekerjaan dari makhluk-makhluk dalam alam roh loh. Alkitab menuliskan iblis itu digambarkan seperti singa. Singa, iya. Iblis itu kan makhluk rohani ya, tapi digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya dia bersuara. Iya. Nah, makhluk rohaniah bersuara seperti singa yang mengaum-ngaum dengan tujuan apa? Untuk mengintimidasi. Nah, bagaimana kita yang ada di alam lahiriah ini sebagai objek ataupun sasaran dari intimidasi musuh, sasaran tembak musuh, apa yang kita rasakan? Kita tidak kemudian mendengar, aku menakut-nakuti kamu. Tidak. Yang kita rasakan itu atau yang kita alami itu dalam bentuk perasaan. Jadi suara-suara yang ada di dalam alam roh kadangkala terdengarnya pakai tanda kutip dalam hidup kita sebagai manusia di alam lahiriah ini dalam bentuk perasaan. Kita jadi rasa takut, kita jadi rasa khawatir, terintimidasi. Nah, bagaimana supaya dengan efektif kita bisa menanggulangi intimidasi musuh yang datang dari dalam alam roh? Ya kita berkata-kata, pakai mulut kita. Tapi kadangkala kita tidak bisa lagi berkata-kata dengan bahasa yang kita pahami. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita dalam kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang akan berkata-kata, menolong kita dalam berdoa dan dalam berkata-kata di hadapan Tuhan untuk menanggulangi intimidasi dari iblis tadi. Amin. Makanya bahasa roh jadi penting. Ini tools yang baru. Ya kalau mau dipakai kita yang menikmati manfaatnya. Kalau enggak mau dipakai ya enggak apa-apa. Ya dan nggak usah dijadiin polemik. Enggak perlu dijadiin polemik. You enggak mau pakai enggak apa-apa. You mau terus nyangkul sawah 3 hektar silahkan. Atau mau pakai tangan tangan pun silahkan. Hanya tinggal nanti gempornya itu. Disediain traktor nggak mau. Maunya masih nyangkul. Kakek moyangku dulu mengajarkan aku mencangkul. Nah, dulu belum ada traktor. Itulah yang gambaran dari progresivitas pewahyuan. Itulah gambaran dari progresivitas pewahyuan firman. Kita tahu ini dari Tuhan, kita tahu untuk fungsi dan manfaat kita. Ya terserah mau dipakai
kita nikmati, tidak mau dipakai, ya Jangan silahkan. nyala-nyalain orang yang make gitu. Nggak usah nyala-nyalain orang yang memakai kalau kerjaan kita lebih efektif. Iya. Gitu. Tanah kita 10 hektar dalam kurun waktu yang singkat selesai digarap. Nah, tanah sebelah yang hanya 3.000 meter masih aja dicangkul-cangkul belum selesai. Nah, nggak usah komplain, nggak usah menyesat-nyesatkan. Gitu ya pemirsa, gak usah komplain, gak usah, biar berakhir polemik Basar. Ya, Pastor, ini di kru kita sudah menyiapkan pertanyaan juga, Pastor, tentang bahasa roh. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka dapatkan. Nah, mereka mau bertanya kepada Pastor Stephen. Oke. Iya. Dari Bapak Joshua dulu nih. Begini, Pastor, saya mau bertanya nih, apakah sebagai orang Kristen itu berbahasa roh itu wajib? Dan misal kita nggak bisa bahasa roh, terus kita berbahasa roh, apakah itu melecehkan Roh Kudus? Saya pernah dengar tuh ada pendeta X ngomong kayak gitu. Iya. Menarik ya Pastor pertanyaan. Menarik. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara aspek tentang bahasa roh, itu selalu dimulai dari kita menerima baptisan Roh Kudus. Ini adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam kedaulatannya dengan mempergunakan hamba-hamba Tuhan tertentu untuk menularkan pengalaman, kepenuhan ditenggelamkan oleh pekerjaan Roh Kudus sendiri. Jadi berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan sesuatu yang diajarkan secara manusiawi atau kita tiru-tiru ikut-ikutan, tidak. Nggak ada bukunya juga. Nggak gitu, ada buku panduan berkata dalam bahasa roh atau kamus bahasa roh. Nggak ada yang kayak gitu. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam manusia roh kita. Kalau sampai ada, itulah yang sesat ya, Pastor ya. Kalau sampai ada yang ikut-ikutan, ada yang ngajar-ngajarin, bahkan membuat kamus bahasa roh, itu yang sesat. Jangan nyala-nyalain kita gitu. Nah, ketika kita terima baptisan Roh Kudus dengan tanda kita dibawa Tuhan untuk berkata-kata dalam bahasa roh, Alkitab menuliskan orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Jadi ini sama kayak orang lagi pergi ke gym. Kalau ditanya apakah penting? Ya, apakah wajib? Apakah wajib? Ya terserah, you mau sehat atau tidak gitu. You pengen punya manusia batiniah yang kuat, yang perkasa, atau biasa-biasa saja. Kalau mau punya manusia roh yang kuat, yang perkasa, sehingga selalu bisa menanggulangi masalah dengan mudah, bahkan dipakai dengan efektif dalam dunia pelayanan, Paulus bilang, aku itu berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dia bilang sama jemaat Korintus yang sedang mempolemikan bahasa roh tadi. Paulus bilang, aku doa dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Nah, artinya kalau ditanya penting atau tidak, ya tergantung orientasi kamu. Kalau pengen sehat, artinya penting. Kalau memang tidak mau sehat, ya kalau mau sehat, mau sehat ya wajib. Wajib. Gitu. Karena dalam mempraktekkan doa bahasa roh ini juga otomatis ada effort yang kita harus lakukan. Ada energi yang harus kita keluarkan. Ada sebuah upaya yang harus kita lakukan dalam hal ini. Sama kayak pergi ke gym. Untuk pergi ke gym kita harus bayar membership, ya kan? Atau kalaupun berolahraga tanpa perlu ke gym, kita tetap harus mengeluarkan energi, harus mendisiplin diri. Artinya tetap ada effort yang harus kita lakukan. Nah, membangun manusia batiniah pun sama. Ada effort yang harus kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar sambil merem lalu kemudian bahasa roh, kurang lebihnya kayak si lama-lama. Yang baru mana? Kan orang seringkali kan menjadikan itu sebagai guyonan. Si kaki. Aduh. Mana si sepatu? Ya kan kayak gitu-gitu. Gak bagus juga tuh Pastor diguyung-guyungin. Walaupun lucu juga sih ya Pastor. Ya tapi minta maaf itu tidak patut. Tidak patut. Nah itu apakah maksudnya begini Pastor? Seperti tadi pertanyaannya Yosua tadi. Apakah waktu kita nggak bisa bahasa roh, terus kita mau coba doa bahasa roh, apakah itu jadi menghina Roh Kudus, Pastor? Sebetulnya bukan menghina Roh Kudus. Tuhan pun tahulah kerinduan, keinginan hati kita. Mana yang memang berniat pengen berkata-kata dalam bahasa roh, mana yang cuma niatnya
main-main dan menjadikan sebagai guyonan. Tuhan tahulah. Jadi memang Tuhan yang menilai itu ya, Tuhan yang menilai hal itu. Tapi saran saya buat saudara-saudara yang memang rindu terima baptisan Roh Kudus, hubungi hamba-hamba Tuhan yang memang percaya dengan baptisan Roh. Minta untuk mereka. Jangan yang nggak percaya. Jangan yang nggak percaya. Kita nanti akan dibikin jadi orang yang menganggap diri tersesat kalau pengen bahasa roh. Langsung jadi domba sembelihan. Jadi domba sembelihan. Cari hamba-hamba Tuhan yang percaya dengan baptisan Roh Kudus. Minta dilayani baptisan roh. Supaya saudara otomatis akan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Atau hubungi nomor di bawah ini. Atau hubungi nomor di bawah ini. Nanti kalau saudara telepon akan dilayani, didoakan secara online. Yang membaptis kan bukan orang yang mendoakan. Yang membaptis dalam roh adalah Yesus sendiri. Kita hanya sarana. Amin. Gitu. Iya. Baik, Pastor. Ada lagi pertanyaan dari kru yang lain nih, Pastor. Iya. Silakan, Bapak Alex. Ya, Pastor mau nanya. Di Kisah Para Rasul itu kan ada 120 orang berkumpul di loteng Yerusalem, kemudian tercurah Roh Kudus kan. Terus mereka berbahasa roh. Kemudian orang-orang kan pada tanya, "Loh ini kok kayak orang mabuk gitu kan?" Terus mereka kok, "Oh ini bahasaku, ini bahasa daerah mereka masing-masing." Ya, betul. Nah, pertanyaannya kok kalau misalkan contoh mereka, "Oh ya ini bahasanya aku." Apa ini kalau misalkan kita dengar orang bahasa roh kok kayak orang kumat kamit, gak jelas ngomongnya, itu kayak gimana? Kan bahasa rohnya sama. Kenapa dia nggak paham gitu? Iya, nggak paham kok mereka bisa ngerti, oh ini bahasa daerahku ini. Tapi kalau kita kayak orang kumat kamit, gak jelas ngomongnya. Itu gimana itu, Pastor? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Menarik. Karena memang kalau kita berbicara kembali tentang bahasa atau istilahnya apa ya, berkata-kata dalam bahasa roh itu sendiri sebetulnya memiliki dimensi yang beragam. Ada bahasa roh sebagai bahasa manusia. Nah, itulah yang ditulis di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika Roh Kudus dicurahkan, para rasul berkata-kata dalam bahasa roh. Ternyata ada orang-orang Yahudi yang biasa tinggal di tanah Arab atau di negeri Media, Persia dan sebagainya, mendengar, lah, itu kan bahasa yang aku dengar di kampung sana, di negeri sana. Nah, itulah bahasa roh sebagai bahasa manusia. Kita tidak pernah mempelajari bahasa-bahasa asing tersebut, tapi dengan kekuasaan Tuhan, Tuhan pakai mulut kita untuk berkata-kata, memperkatakan bahasa-bahasa asing yang tidak pernah kita pelajari. Jadi itu aspek dimensi bahasa roh, bahasa manusia yang bisa dipahami oleh orang lain. Yang kita katakan kita tidak paham, tapi orang lain yang paham. Dan tujuannya adalah untuk menegaskan kepada orang-orang lain itu tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup orang percaya. Kan pada waktu itu ketika Petrus dan 120 orang lain berkata-kata dalam bahasa roh, orang-orang yang berasal dari bangsa-bangsa lain itu berkata, kami mendengar ini orang berkata-kata menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Apa tujuannya? Untuk menarik perhatian orang-orang Yahudi yang berasal dari bangsa-bangsa asing, yang tinggal di negeri-negeri asing. Mereka itu sengaja datang ke Yerusalem untuk memperingati peringatan Pentakosta sebagai salah satu dari 3 hari raya utama yang harus dihadiri oleh semua pengikut agama Yahudi. Ya, ada 7 hari raya orang Yahudi, tapi ada 3 hari raya utama di mana mereka diharuskan untuk datang ke tanah perjanjian. Nah, dalam peristiwa pencurahan hari raya Pentakosta pada waktu itu, mereka itu tujuan datang 3 kali setahun untuk menghadiri perayaan-perayaan utama adalah supaya mereka dianggap tetap menjadi bagian dari bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Di perantauan ya, Pastor. Karena mereka di perantauan. Dan ada nubuatan ketika Israel diserakkan, orang-orang percaya terserak. Ada sebuah nubuatan yang menyatakan bahwa Tuhan sekali lagi akan mengumpulkan orang-orang percaya dan menghadirkan kembali kerajaannya di atas muka bumi ini dengan sebuah tanda akan terjadi pencurahan roh.
Nah, lewat momen dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, pencurahan roh terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Orang-orang percaya dipakai memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Nah, ini orang-orang Yahudi yang berasal dari perantauan tercengang, termangu-mangu, terheran-heran. Lah, roh sudah dicurahkan. Artinya kerajaan sudah dimanifestasikan. Kok saya tidak terlibat di sana? Itulah yang membuat mereka langsung seketika 3.000 orang menjadi orang percaya. Mengambil keputusan untuk menyatukan diri dengan kehidupan orang-orang percaya supaya mereka terhisap masuk dalam realita kerajaan. Itu doa bahasa roh Sebagai bahasa manusia. Tapi ada juga bahasa roh sebagai penyampai pesan. Nah, ini adalah yang dituliskan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 dan pasal 14. Di mana sering orang menganggap ini sebagai sebuah polemik. Loh, kalau kamu bahasa roh, harusnya ada yang menerjemahkan. Nah, itu memang diambil dari kitab 1 Korintus 12 dan 14. Di mana Paulus menegaskan kalau dalam sebuah pertemuan ibadah ada orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh sebagai penyampai pesan. Nah, ini kurung buka kurung tutupnya. itu bisa dikenali ya, Pastor? Itu akan bisa dikenali. Ya. Ada bobot yang berbeda yang kita bisa rasakan termanifestasi saat orang-orang tertentu mulai berkata-kata dalam bahasa roh sebagai penyampai pesan Tuhan. Ini bobotnya sama kayak nubuatan. Nah, ketika ada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh sebagai penyampai pesan, tentu saja harus ada orang yang Tuhan juga bangkitkan, Tuhan pakai untuk menerjemahkan, mengartikan, sehingga orang yang ada, jemaat yang ada diberkati. Karena pesan yang disampaikan itu mereka bisa pahami. Gitu. Itu adalah dimensi yang kedua tentang bahasa roh. Bahasa roh sebagai penyampai pesan. Tapi Alkitab juga menuliskan ada bahasa roh sebagai bahasa malaikat. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Biasanya kalau kita sedang ada dalam sebuah peperangan rohani yang sangat intens, sangat hebat, di mana kita membutuhkan bala bantuan para malaikat untuk ikut berperang dalam peperangan rohani yang ada. Saat kita doa dalam bahasa roh, Roh Kudus itu akan bisa mengubah kata-kata bahasa roh yang kita ucapkan itu sebagai sebuah bahasa malaikat, seperti suara Tuhan sendiri yang memberi perintah kepada para malaikat untuk bertindak melakukan sesuatu. Ibaratnya kayak ada satu kata sandi untuk para malaikat. Yes, seperti ada kata sandi yang Roh Kudus taruh di mulut kita, lalu kemudian kita berkata-kata, kita memang tidak paham artinya, tapi itu dipahami oleh para malaikat. Dan para malaikat akan langsung bertindak, masuk dalam peperangan bersama-sama dengan Tuhan untuk kepentingan kita sebagai umat pilihan yang ada di atas muka bumi ini. Itu adalah dimensi bahasa roh yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Nah, yang keempat itu bahasa roh sebagai bahasa doa. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dan ayat 27 menegaskan hal tersebut. Roh membantu kita dalam segala kelemahan kita. Roh berkata-kata untuk kita, kepada Tuhan, untuk kepentingan kita juga. Nah, itulah bahasa roh sebagai bahasa doa. Kita nggak paham, tapi Bapa di sorga langsung paham. Itu yang disebut juga waktu kita berkata-kata bahasa roh, kita membangun diri kita. Yes, itu membangun diri kita sendiri, betul. Nah, ketika orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh sebagai bahasa doa, dan itu yang biasanya kita sering lihat dipraktekkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam kekristenan, ya, kelompok yang sering kita sebut itulah kelompok karismatik, kelompok Pentakosta. Kita akan mendapati mereka sering menaikkan doa-doa dalam bahasa roh, menaikkan penyembahan dalam bahasa roh. Itu adalah doa dan penyembahan yang diinisiatifi, atau lebih tepatnya diinspirasi oleh Roh Kudus sendiri, bekerja sama dengan niat, kemauan diri kita. Karena walaupun Roh Kudus berinisiatif, Roh Kudus memberikan inspirasi, tapi kalau kita memilih untuk diam, Roh Kudus tidak bisa memaksa kita. Orang berkata-kata dalam bahasa roh, mengalami kepenuhan roh, mengalami baptisan roh, itu beda dengan orang
kerasukan atau kesambet setan. Kalau orang kerasukan, orangnya tidak sadar. Orang yang kepenuhan roh, orang yang mengalami baptisan roh, berkata-kata dalam bahasa roh, itu 100% sadar. Bahkan pekerjaan Roh Kudus itu sendiri tetap ada di dalam, pakai tanda kutip, kendali dirinya. Jadi kalau dia mau diam saja ya bisa. Tapi artinya mendukakan Roh Kudus dong, memadamkan roh dong. Ya memang sih. Makanya langkah terbaik adalah kita melatih diri bekerja sama dengan Roh Kudus, berpartner dengan Roh Kudus, supaya apapun yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita itu akan bisa terekspresi secara maksimal lewat kehidupan sehari-hari kita juga. At least membangun diri kita. Mungkin untuk orang yang seperti baru pertama kali Pastor, baptisan roh biasanya kan tuh nggak terkendali. Ya, itu nggak usah dijadiin polemik ya. Jangan dijadiin polemik, dan itu biasanya disebabkan karena orang yang bersangkutan itu membawa berbagai macam tekanan emosional dalam dirinya yang sedang ingin dimerdekakan oleh Tuhan. Biasanya dia nyimpen banyak konflik batin, nyimpen sakit hati, rasa kecewa, atau bahkan mungkin ya berbagai emosi negatif lain yang sedemikian kuat menekan, menyiksa batinnya. Nah, Roh Kudus datang membawa dia seperti ditenggelamkan di dalam realita hadirat Tuhan. Orang yang bersangkutan meresponi atau bereaksi secara negatif seperti emosi-emosi negatif yang masih dia punya. Makanya wah, kita lihatnya seperti orang yang tidak terkendali. Tapi begitu orang yang bersangkutan dibimbing untuk mulai melepaskan pengampunan, membuka hati untuk mau mengampuni, mendoakan orang yang bersalah, atau ya menyerahkan atau legowo lah istilahnya lah dengan peristiwa-peristiwa negatif yang pernah dia alami, belajar menerima, berdamai dengan diri sendiri, itu biasanya udah langsung jadi tenang, damai, karena Roh Kudus bisa mengambil alih seluruh kendali atas hidup orang tersebut. Roh Kudus mulai menyembuhkan luka-luka batinnya. Dan otomatis dalam kehidupan kekristenan selanjutnya dia akan bertumbuh semakin sehat, makin kuat di dalam Tuhan. Baik, Pastor. Saya rasa sudah tuntas nih, Pastor. Haleluya. Berbagai macam polemik sudah clear, sudah jelas. Harusnya sudah clear. Harusnya sudah jelas. Nggak usah dipermasalahkan lagi. Betul. Ya. Terima kasih, Pastor, untuk kehadiran di Ruang Tiranos. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Haleluya. Sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranos, The Room of Revivalists and Reformers. Haleluya.